Ada pertanyaan keduanya, Ustaz. Baik. Adakah batasan harta hibah? Apakah sepertiga seperti wasiat atau berapa dan adakah dalilnya? Kalau waktu saat dia hidup dan segar, boleh dihibahkan seluruh hartanya. Seperti Abu Bakar menghibahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah. Utsman setengah hartanya. Tidak ada masalah. Pada saat sakit akan meninggal, ya, ini hibah tidak boleh lebih dari sepertiga. Jelas, sakit pada saat akan meninggal. Kemudian kalau hibah menjadi mutlak milik orang penerima hibah bila sudah serah terima. Tapi bila belum serah terima dan keburu yang menghibahkan meninggal, maka harta yang dihibahkan tadi menjadi milik ahli waris. Paham ini? Paham, Ustaz. Betul paham? Saya kira Anda enggak paham. Iya, insya Allah paham, Ustaz. Insya Allah saya uji. Jangan terlalu. Makanya pertanyaan baiknya kasus. Iya. Kalau teori berat, terlalu berat. Terus. Iya, baik, Ustaz. Terkait dengan jual beli, mohon penjelasan tentang haramnya jual beli dalam masjid. Kemudian apakah di musola juga haram melakukan jual beli? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bai' wasyira' fil masjid. Nabi melarang jual beli di masjid dan bahkan Rasulullah mengatakan, "Fa qul la arbahallahu tijaratak." Katakan kepada orang berjual beli dalam masjid, Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Artinya doakan agar rugi jual dagang perdagangannya. Jelas ini haram. Dan apakah di musola berarti boleh? Baik. Apa yang Anda maksud dengan musola? Tempat sholat, Ustaz. Cuman lebih kecil mungkin dan tidak dilaksanakan sholat Jumat di sana. Tidak ada Jumatan. Betul. Tapi tanahnya tanah wakaf. Bisa tanah wakaf, bisa fasilitas umum dari developer biasanya. Kalau tanahnya wakaf, ini namanya sama dengan hukum masjid. Bahkan yang Anda namakan masjid yang ada Jumatan, kalau milik tanah perkantoran, ini bukan masjid namanya. Paham? Silahkan jual beli di kantor. Kan di kantor bukan di masjid. Milik perkantoran, di ruang atau milik aula sekolah, atau ini kan bukan milik, bukan wakaf kan tanahnya ini. Iya. Ini bukan masjid walaupun Anda sholat di sini digunakan 5 waktu. Iya. Di bagiannya itu bukan masjid namanya. Boleh jual beli di situ, buktinya itu jual beli di sini, ya atau tidak? Iya. Area masjid itu mana? Seluruh tanah yang wakafkan untuk masjid di sana. Ya. Mulai dari Halaman mungkin. pagarnya semuanya itu dibeli untuk masjid. Ya. Seperti antum lihat kalau kita melakukan ibadah haji dan umrah, lihat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Mana batas masjid dan tidak dengan pertokoan? Kalau Masjidil Haram, mana batas antara Masjidil Haram dengan Grand Zamzam? Mana batasnya? Ada tiang setengah 1 meter seperti ini, ya atau tidak, warna hitam, kemudian ada lampu di atasnya, itu di ujung dari ubin yang berwarna putih. Yang berwarna putih Masjidil Haram, Anda setengah jengkal saja keluar dari situ milik Grand Zamzam. Langsung pertokoan, pasar. Itu batasan antara Masjidil Haram dan selainnya. Masih di halaman masjid tersebut yang putih itu, ya, Anda ada orang pesan online, Anda oh iya silahkan, nanti saya kirim barangnya. Itu jual beli namanya. Haram di sana. Keluar sedikit setengah langkah, selesai. Buat akad di sana. Jelas? Maka kalau masjid yang tanahnya wakaf, karena persyaratan masjid Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Bagaimana merubah tempat menjadi milik Allah? Tentu dengan diwakafkan. Seperti Rasulullah SAW membuat Masjid Nabawi, itu tanah beliau beli dari beberapa orang
anak yatim, kemudian beliau wakafkan. Beliau wakafkan bukan menjadi milik pribadi lagi, bukan menjadi milik pribadi yang tidak bisa diwariskan dan tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan lagi, sudah menjadi milik Allah. Maka yang diwakafkan semuanya untuk masjid tadi, itulah masjid. Walaupun sebagian belum dibangun bangunan di sana, terkadang digunakan sementara untuk tempat parkir. Jelas. Kamar mandi wakafnya bukan wakaf masjid, wakaf fasilitas pendukung. Anda lihat di Masjidil Haram ada kamar mandi di dalam masjid, semuanya di luar masjid. Bahkan sekarang di samping Grand Zamzam dibuat kamar mandi khusus yang lebih panjang dan lebih luas. Kamar mandi itu bukan masjid karena enggak ada orang sholat di masjid. Di dalam kamar mandi enggak sah. Wakafnya adalah wakaf untuk masjid dan kamar mandinya. Jazakallahu khair ya. Masuk kamar mandi, Anda bisnis di situ di kamar mandi. Boleh, tapi enggak ya akhi. Ketika masuknya Anda berlindung kepada Allah dari syaitan, laki dan perempuan. Di sini ada dagang di tempat syaitan berarti. Innalillah. Baik. Iya, baik. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya 12 tahun bekerja di perusahaan direct selling. Perusahaan tersebut membeli produk ke perusahaan A. Kemudian perusahaan tempat saya bekerja memberi merek dagang sendiri dan menjualnya dengan cara door to door dengan harga 4 kali lipat dari harga pasar. Semisal perusahaan A menjual dengan harga 100.000, kemudian perusahaan tempat saya bekerja menjual dengan harga 400.000. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya dan apakah harta yang saya dapatkan sekarang Ustadz, karena saya sekarang sudah resign. Baik. Pertama, direct selling. Direct selling artinya jual beli langsung kan ya, penjualan langsung kan ya. Harusnya kalau jual langsung murah atau mahal? Murah. Berarti dia ngomong direct selling bohong-bohongan aja. Dia ingin menipu orang. Harusnya murah, nyatanya mahal. Mahal 4 kali lipat daripada yang tidak direct selling, yang dengan distributor yang panjang. Ya, berarti ini adalah penipuan harga. Penipuan harga kalau dia umpamanya beli kepada awal, dia syarat tadi dia coba ulang, dia perusahaannya beli barang. Ya, perusahaan tempat dia bekerja beli barang ke perusahaan A seharga 100.000, kemudian dijual 4 Enggak, kali kemudian lipat. masalah merek, kan dia ganti mereknya. Iya, dia ganti merek dengan izin perusahaan awal atau tidak? Tidak disebutkan, Ustaz. Nah, kalau tidak disebutkan, wallahu ta'ala alam. Kalau dia tidak, Antum menanyanya? Iya. pertanyaan saya gampang jawabnya. Izin atau tidak kepada yang produsen? Izin. Dan dia benarkan? Iya. Pakailah merek kamu. Iya begitu Ustaz. Baik. Saya ragu, tapi enggak ada masalah. Karena ini kan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persaingan enggak sehat. Biasanya orang tentu tidak mau disaingi seperti itu, tapi enggak ada masalah kalau ingin tetap juga seperti itu. Ini akan merusak merek yang asli. Ya. Ada barang yang sama dijual mahal, orang si konsumen kira-kira dia akan beli yang harga 100.000 atau yang 400.000? Hah? Saya enggak yakin. Dia akan mengira yang 100.000 itu adalah yang KW. Ya atau tidak? Dia pasti akan beli yang mahal. Ya atau tidak? Cara berpikir orang seperti itu ya akhi. Cara marketing, bila barang Anda tidak laku, naikin harganya laku nanti itu. Iya atau tidak? Ya. Karena tidak semua orang meyakini yang murah itu bagus, dan malah sebaliknya, yang biasanya keyakinan orang murah enggak bagus, tapi banyak juga mahal tidak bagus juga banyak.
Sekarang dia jual dengan harga yang dibolehkan dalam syariat. Menjual barang melebihi harga pasar itu hanya boleh as-sulus, sepertiga, maksimal sepertiga. Di pasaran harga 100.000 Anda jual 125, atau di toko A, toko B, toko C, di sini umpamanya dia jual barang yang sama 100.000. Anda jual di toko sudut sana 100, atau yang di dekat pintu Anda jual umpamanya dengan 105.000. Ini masih boleh. Selisih cuma 5%. Tapi kalau di situ Anda jual 135.000, tidak boleh. Karena ketika orang masuk, wah 130.000 dibelinya, sampai di dalam cuma 100.000. Tertipu dia atau tidak? Tapi kalau cuma selisih 5.000, rela atau tidak dia? Umumnya orang rela, tapi dengan 30% biasanya tidak rela. Ini bukan 30%, 400% dari harga pasar. Maka ini bagian dari penipuan. Kecuali Anda beritahukan, karena direct selling kan ya, beritahukan pelanggan, ini harganya sebetulnya 100.000, silakan Anda beli di toko A, B, C, dan C. Ini alamatnya. Tapi kami karena direct selling, kami jual 400.000 ke Anda. Kalau Anda ikhlas silahkan beli. Itu halal. Cara marketing seperti itu. Tapi Anda pasti tidak begitu kan ya? Jadi tidak halal dia. Maka hitung yang haram tadi, berapa gaji Anda masih ada berbentuk uang atau berbentuk aset barang, ya? Ini sebatas gaji pokok Anda, upah minimal regional halal, yang sisanya baik bonus segala macamnya adalah haram. Berikan kepada fakir miskin. Tapi kalau dikeluarkan Anda menjadi fakir miskin, ya apa boleh buat? Kita kasihan juga depan Anda jadi fakir miskin. Silahkan pakai kalau masih fakir miskin. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana bekerja di sebuah perusahaan. Pemilik perusahaan akan membuka perusahaan baru, usaha lain. Karena saya memahami kontraktornya, suppliernya atau usaha yang baru, atas usaha yang baru, termasuk pengurusan izin-izinnya, apakah diperbolehkan saya menerima fee atau menjadi broker atau menaikkan harga? Jazakallah khair. Diizinkan oleh perusahaan yang pertama atau tidak? Ada penanyanya? Iya, silakan. Tidak tahu, Ustaz. Kalau tidak tahu ya nggak boleh tuh. Tapi itu kan saya kerja itu ada job desk, Ustaz. Itu bukan job desk saya seperti itu. Kenapa? Tapi bukan job desk saya untuk ngurus usaha lain itu. Iya, Anda pakai jam kerja atau bukan? Kadang, Ustaz. Iya, Anda disuruh kerja untuk ini, Anda kerjakan yang lain, dapat gaji ini, dapat juga ini, dapat juga. Boleh seperti itu. Seorang muslim memenuhi persyaratannya. Anda digaji untuk duduk. Capek saya duduk mulu. Mending Anda proyek baru, saya kerjain yang lain. Kalau di luar kerja segala macam, enggak, haram. Anda disuruh gaji untuk duduk manis gitu aja. Sekarang Anda proyek pengetikan, Anda ketik sambil duduk biar enggak capek segala macam. Haram ya akhi. Anda bukan untuk disuruh ngetik, disuruh duduk, kecuali uang hasil ketikan Anda berikan kepada bos Anda yang gaji duduk tadi. Pak, saya kan sudah digaji untuk duduk, tapi karena saya bosan, saya terima ketikan. Ini uang ketikannya untuk Bapak. Halal kalau begitu. Paham antum? paham, Ustaz. Dan sebaliknya juga. Anda digaji untuk disuruh ngetik. Duduk aja kerja Anda, dapat gaji ngetik, padahal Anda duduk, kembalikan uangnya. Pak, kalau gaji duduk cuma segini. Saya cuma duduk, saya nggak ngetik. Maka sebagian gaji ambil lagi untuk Bapak. Paham, Ustaz. Allah barik fikum. Iya, baik. Berikutnya Tat, menyambung tentang jual beli di masjid dan tanah wakaf Tat. Bagaimana kalau Di tanah masjid wakaf dan tanah wakaf bukan seperti itu. Persyaratan masjid tanah wakaf ini berarti di setiap tanah wakaf enggak boleh jual beli. Enggak, bukan seperti itu. Dia wakafkan tanahnya umpamanya untuk menjadi tempat wisata kaum muslimin. Ditarik biaya juga, dan biayanya untuk keuntungan kaum muslimin. Atau dia wakafkan gedung ini
manfaat dari gedung ini jasa uangnya untuk fakir miskin. Ini boleh jual beli di sini karena ini bukan masjid. Yang dimaksud saya itu, masya Allah. Jazakallah khair, Allah barik fiik. Enggak apa-apa, merah putih enggak apa-apa. Enggak boleh hitam-hitam, enggak boleh. Ya, pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana kalau tanah wakaf tadi diwakafkan ke yayasan dan Untuk masjid atau bukan? masjid dibangun di atas tanah wakaf yayasan? Apakah tanah Berarti yang berwakaf sekarang untuk masjid yayasan. Iya. Seperti itu ya pertanyaannya? Ya, silakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kaitannya dengan membangun masjid tadi. Jadi tanah diwakafkan ke yayasan, Yang mewakafkan seseorang. seseorang ke Pemilik yayasan. tanah. Ya. Kemudian dalam yayasan itu Untuk apa wakafnya ini? Dia nggak nyebutkan. untuk sekolahan, untuk apa sajalah oleh yayasan itu. Salah satunya adalah masjid. Nah di situ juga ada sekolahan dan bangun koperasi juga karena posisi milik yayasan. Yang jadi pertanyaan, bolehkah ketika jual beli itu di atas tanah yayasan bukan masjid, milik Dia yayasan? berwakaf untuk yayasan. Iya. Maka yayasan ini dia tahu mengolah pendidikan akan ada masjid juga di sana. Iya. Dan dia tidak tentukan bagian mana yang untuk masjid, tidak ditentukan dia. Tidak. Ini berarti kebijakan yayasan. Kebijakan yayasan. Yayasan berarti bangun di atasnya masjid. Mm-mm. Tapi dia rubah nggak status tanah tadi menjadi wakaf oleh yayasan atau masih milik yayasan? Tanah wakaf itu tersebut masih milik yayasan dan memang Paham saya. Saya lanjutkan lagi pertanyaan saya. Kan tadi yayasan membuat bagian dari tanah wakaf tadi sekian bagian, anggap umumnya 1/5 dari tanah wakaf tadi dia bikin masjid. Iya. Sekarang yayasan ini merubah status tanah ini menjadi status wakaf atau masih status milik yayasan? Yayasan. Masih yayasan, berarti suatu saat bisa dia rubah masjid itu menjadi ruang belajar, ruang kelas, kemudian ruang pertemuan dan segala macam, bisa berbayar juga untuk ruang pertemuan dan segala macam. Iya. Ya, ini bukan masjid namanya, tempat sholat namanya. Paham? Karena dia mewakafkan ke yayasan, kecuali dia wakafkan ke yayasan sebagai nazir, sebagai pengelola, tapi pengawas ini untuk masjid. Beda. Kalau dia wakafkan ke yayasan, terserah. Pendidikan boleh, Anda bikin masjid sana boleh, terserah Anda. Sekarang terserah yayasan. Dia hanya sedang membangun masjid saja, atau memang dia yang untuk bagian petak yang ini dia sudah robah statusnya menjadi wakaf, bukan milik yayasan lagi, milik Allah. Pokoknya terserah yayasan lah gitu. Iya, kalau memang sebegitu masih milik yayasan, ini belum masjid statusnya. Begitu. Tidak, ini nggak ada masalah, status nggak masjid kan nggak ada masalah. Boleh kan sholat 5 waktu di tempat selain masjid? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, bahkan di pasar pun kata Rasulullah SAW boleh. Tapi tidak ada i'tikaf di situ. Kalau duduk di sana ya sama dengan duduk di sini, sama dengan di gor pahalanya. Kalau ada kajian, alhamdulillah. Kalau tidak ada kajian, tidak ada pahala i'tikaf. Namanya Kemudian masjid tidak ada tahiyatul masjid. Paham? Yang ada tahiyatul gor. Ini gimana? Jelas? Meskipun dinamakan masjid ini. Iya, sama kan gor ini gor masjid. Nama gornya, nggak ada masalah kan? Apakah dengan nama berubah statusnya? Hewan umpamanya dinamakan namanya dengan nama manusia, berubah status jadi manusia? Tidak kan? Paham, akhi? Jazakumullah khairan. Kalau ingin juga menjadi masjid, yayasan yang mewakafkan. Urus ke Badan Wakaf Indonesia bahwa yang bagian tanah yang ini menjadi wakaf, tidak bisa dimiliki yayasan. Artinya suatu saat ketika yayasan likuidasi,
ini nggak bisa diakui yayasan sebagai hartanya dia. Tidak ada yang dilikuidasi karena ini milik Allah. Jelas? Tidak juga bisa dijual oleh yayasan, tidak boleh dirubah fungsikan oleh yayasan, dan seterusnya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya jual beli mobil. Terkadang saya menawarkan harga yang berbeda kepada orang yang berbeda. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Baik, pertanyaan Tidak ada dalam akad jual beli harga harus satu walau orang berbeda, tidak ada. Oleh karena itu hukum asal jual beli adalah boleh. Maka apapun yang Anda buat selagi tidak melanggar syariat Allah, pada dasarnya boleh. Baik. Ya, baik. Selanjutnya, penjual sapi kurban dari luar kota yang menjual sapi melalui brosur foto. Apa? Melalui brosur foto. Sapi tidak akan dikirim sebelum dibayar. Dan ketika melakukan pengiriman pasti tidak sesuai foto karena tidak mungkin sapinya kembar. Apakah jual beli Sapinya kembar? nggak paham saya. Maksudnya tidak sama persis dengan yang difoto, Ustaz. Yang di foto lain, yang dijual lain. Iya, Yang di foto warnanya putih, yang ini warnanya merah. bisa jadi seperti itu, Ustaz. Berarti dia jual apa dia? Ya. Ini jambalnya gambar atau sapi? Ada penanyanya mungkin? Nah, silakan. Maksudnya gimana, Pak? Pakai mic, Pak, silakan. Sapi bukan barang pabrikan, jadi tidak mungkin sama. Pasti yang difoto dan yang dikirim pasti akan lain. Mungkin lain warnanya, lain gemuk dan kurusnya gitu. Hanya foto itu hanya kurang lebih. Nanti sapinya seperti ini harga sekian gitu. Sebentar. Sapi tadi milik penjual. Milik penjual tapi di luar kota. Penjual yang jual di luar kota ini dia yang foto. Iya. Lalu dibilangnya jualkan tolong sapi saya, atau Ya. yang foto tinggal foto dia jual. Yang memfoto, yang menjual dikirimkan ke saudaranya Atas di luar perintah kota. si pemilik sapi atau bukan? Atas perintah si pemilik sapi. Artinya kalau kemudian ada orang lain yang beli sebelum yang disuruh foto tadi datang, dia jual juga atau tidak? Sebelum Kan tadi nih foto tolong jualkan. Ya. Lalu datang bapak beli ke saya. ya Dia masih belum ada beritanya. Bapak mau beli cash. Ya. Saya jual nggak sapi ke bapak? Iya pasti. Iya, Yang iya. namanya orang jual pasti iya, kan Iya. cash. Ya. Iya pasti. Yang tadi saya beritahu nggak itu yang sapi warna itu Sudah laku. sobek sudah laku, yang Iya. nggak ada jual, gitu. Iya. Terus ini yang dikirim sapi lain yang sepadan. Tapi tetap dijualnya. Oh maaf Pak Ustadz, sudah saya jualkan juga, gitu kan ya? Iya. Ya, yaudah saya kirimkan sapi yang sepadan dengan itu. Iya. Tapi bukan yang dalam foto. Iya. Ya, ini penipuan kan namanya. Dia lihat mau kalau orang nikah mau nggak seperti ini. Dalam foto warna putih, aslinya kok warnanya beda gitu. Itu kan manusia Ustadz, bukan sapi gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya Mas, dilanjutkan Mas. Nggak boleh, akhi. Baik, apakah jual beli ini halal? Kalau haram, bagaimana hukum ibadah kurbannya? Baik. Dia membeli kurban itu menjadi lazim ketika telah masuk awal Zulhijjah. Idza dakhala al-ashru wa 'inda ahadakum al-jidah. Bila masuk awal Zulhijjah, dibelinya sapinya, kemudian ditentukan ini sapi saya untuk kurban. Semenjak itu tidak boleh kecuali hanya untuk kurban. Dan disunnahkan diberi tanda dengan besi panas, sehingga andai sapi pun hilang, semua orang tahu bahwa ini sapi kurban. Pada tanggal 10, 11, 12, 13 si pemiliknya belum datang juga, sembelih saja. Paham? Sembelih saja, kurban. Kalau bisa disimpan sepertiga dari dagingnya untuk si pemiliknya kapan datang. Paham antum itu? Taib. Yang si berkurban nggak ada hubungan dengan jual beli ini.
Allah barik fikum. Iya, pertanyaan berikutnya dari Berkoh, Mas Bayu. Praktek murabahah, bagaimanakah praktek murabahah yang sesuai syariah? Kemudian kalau belum sesuai syariah, apa yang harus diperbaiki? Ada penanyanya mungkin di sini, biar bisa jelas. Iya. Mic-nya minta tolong. Jadi bagaimanakah praktek murabahah yang bisa dikatakan syariah begitu Ustaz? Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan kita kan kalau beli rumah melalui KPR di Bank Syariah maka Bank akad Syariah. murabahah. Nah, Ada itu akad murabahah. akad murabahah, lalu ada akad wakalahnya. Kalau waktu itu kan kami melakukan pembelian rumah melalui Bank Syariah. Nah, seperti itu sudah sesuai syariah belum Ustaz? Kalau Dia memang- kasihkan kepada Anda, dia serahkan kepada Anda rumah atau uang? uang ditransfer ke kami langsung dipindahkan ke Iya, sebentar, sabar. Ya. Diserahkan kepada Anda uang, bukan rumah. Iya, betul. Taib. Pernah ada orang jual beli seperti ini? Anda beli beras dikasih uang sama pedagang? Belum. Tidak pernah pasti, bukan Ya. belum, memang nggak pernah. Orang beli beras pasti dikasih beras, hanya bank syariah saja yang Anda beli macam-macam tetap dikasih uang. Betul. Kemudian nanti uang dia minta bertambah dari uang yang dia serahkan. Betul. Berarti tidak ada jual beli barang di sini. Di sini yang ada hanya serahkan uang, bayar uang berlebih. Terlambat ada penalti, iya atau tidak? Penalti enggak. Terlambat bayar angsuran. Enggak kena sih. Bang apa ini? Ada ta'zir atau tidak? Saya belum pernah terlambat sih. Di akad perjanjian awal yang Anda tanda tanganin, ada atau tidak klausul? Oh, ada. Ada. Baik. Makanya saya tanyakan, bang apa Anda? Kalau Ada. Bang Udin mungkin bisa itu. Baik. Bila ada ini perjanjian riba ya akhi, perjanjian pertambahan keterlambatan hutang. Yang di riba jahiliyah dinamakan anzirni azidka. Maka dari awal sudah riba, tukar uang dengan uang berlebih, terlambat ada pertambahan uang lagi, riba sama dengan riba jahiliyah. Jelas? Jelas. Solusinya dari awal yang halal, ketika Anda datang ke bank syariah, Pak, saya mau beli rumah tipe ini. Tempatnya di sana. Kata dia, buka rekening, nanti kami kirim ke rekening Anda, kami wakilkan Anda beli. Enggak Pak, saya enggak mau. Saya mau beli rumah, bukan mau pinjam uang. Kalau pinjam uang enggak boleh bayar berlebih. Bapak haram terima uang berlebih dari saya. Bapak pemakan riba, saya memberikan makan riba. Kita sama-sama dikutuk dan kita tidak mau. Apalagi pakai nama syariah. Jelas? Terus bagaimana? Yaudah Bapak beli dulu rumah itu. Setelah Bapak beli sama seperti yang tadi, Pekalongan Purwokerto tadi. Paham? Setelah Bapak beli, baru saya datang beli dan saya bayar DP. Ya, kalau bahkan di awal pertemuan datang Anda pesan minta dia DP sudah. Kalau minta DP itu kan bagian dari pembayaran. Sudah ada akad jual beli, padahal dia belum memiliki barang. Berarti dia menjual barang belum dimilikinya. Enggak ada DP-DP-an Pak. Nanti betul saya akan bayar DP. Dia takut Anda enggak jadi, ya atau tidak? Dia enggak berani risiko tapi mau jualan. Enggak boleh seperti ini. Ingin dapat untung juga. Para pedagang kan biasanya berani. Pak, Anda pesan sekian. Nanti dia berani beli. Anda enggak jadi beli, enggak ada masalah. Nanti ada lagi orang yang beli yang lain. Jelas? Ini pertama. Saya hanya terima barang, bukan uang. Setelah dia beli, dihubungin Anda datang. Kalau Anda memang berminat, Anda jadi beli. Enggak berminat, apa boleh buat? Karena dari awal tidak ada, boleh ada ikatan jual beli. Paham? Setelah itu dia akan mengatakan kami beli umpamanya 200 juta. Kamu mau bayar berapa lama? Sekian temponya, tenornya. Ya udah, kalau gitu kami jual kepada Anda. Tadi berapa belinya? Banyak 200. 200. Saya jual kepada Anda 300 juta selama 5 tahun pelunasan dengan angsuran sekian. Baik. Terlambat gimana Pak? Enggak ada denda, enggak ada pertambahan. Terus lalu bagaimana dia mengamankan haknya dia? Nanti kalau enggak ada denda kan Anda terlambat terus kan ya?
Iya. Kebanyakan manusia mau seperti itu. Maka bagaimana dia buat akad umpamanya 2 kali, 3 kali terlambat dan tidak ada etikat baik untuk membayar, maka rumah akan dijualkan ke pihak yang lain. Lalu diambil hutangnya dia, Anda sudah membayar umpamanya 100 juta, hutang tinggal 200. Terjual rumah maunya karena naik harga rumah 400. Dia ambil uangnya berapa lagi? Tadi rumah harga 300 kan, dia 100. Dia ambil 200 lagi, 200 dikembalikan kepada Anda. Ya atau tidak? Untung Anda. Untung atau tidak? Untung. Dapat tadi bayar 100 dengan dapat 200, sudah pakai rumah 1 tahun. Untung apa tidak namanya? Untung. Jelas? Ini yang syar'i. Adakah ini di alam nyata? Enggak ada. Enggak tahu saya, mungkin ada. Kalau enggak ada minta. Kan dia mengaku syariah. Pak, ini yang syariah. Ada, sebetulnya ada, cuma saya enggak mau iklan saja. Ada sebetulnya salah satu bank syariah yang mau sistem seperti ini. Kalau ada bank Anda ingin bank syariah yang lain, paksa dia sistem seperti itu. Yang penting Anda ngerti atau tidak syariat. Karena kalau Anda ngerti syariat, mereka siap. Jelas? Saya ingatkan ini majelis taklim bukan makom taklim. Iya. Silakan. Kami masih menyediakan tempat di tribun. Insya Allah di tribun juga sudah kita sediakan pengeras kursi suaranya. banyak, kasihan kursi gak dipakai. Ntar kita dihisap. Udah Mohon disewa, maaf, gak dipakai. mohon maaf Ustaz. Walaupun si bank syariah itu memberikan akad wakalah pada si peminjam sama aja Ustaz berarti itu. Sama saja. Akad wakalah ini main-main namanya ya akhi. Pernahkah Anda datang ke tukang toko beras, toko baju, beli baju dalam jumlah 500 juta, diwakilkan kepada Anda beli? Belum pernah. Pak, ini uang tolong belikan di sana nanti bayar kepada saya. Pernah begitu orang jualan? Enggak pernah ya, hanya Anda dijual di perdagangan bank syariah saja ada seperti itu. Ini bukan uruf dari para pedagang. Iya, baik. Sudah? Iya. Iya, gimana? Sebentar. Masalah kasus pembelian rumah yang nyambung baru saja disampaikan. Tadi kan kasus jangka waktu pelunasan 5 tahun tadi Ustaz, misalnya, itu permisalan. Kemudian baru angsuran 1 tahun dia berhenti. Apakah dari pihak bank atau yang memberi pinjaman, yang menjual itu berhak untuk menjual padahal jangka waktu pelunasan itu masih 4 tahun lagi Ustaz? Yang mana yang berhak? 3 kali enggak bayar, Iya. terlambat angsurannya dijualkan, dibuat kesepakatan dari awal seperti itu. Boleh seperti itu? Ya boleh, karena gimana uang saya keluar? Tidak harus menunggu selesai 5 tahun baru dibayar. Selesai 5 tahun, kapan ente bayar uang saya? Kapan lakunya lagi? Iya, baik.